Perkenalkan, nama saya Wulan Indah Buru Pardede dengan NIM 562021-018 dari program studi D3 Teknik Informatika dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan tugas 7 pengenalan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang yang pertama adalah mobile computing, yang kedua adalah system as a service, dan yang ketiga adalah infrastruktur as a service, beserta dengan cara kerja dan contoh penerapannya. Yang pertama adalah mobile computing. Mobile computing adalah seperangkat benda atau teknologi yang memiliki teknologi canggih yang sering disebut sebagai mobile computer atau portable computer dan mampu melakukan komunikasi dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel walaupun user atau pengguna dari alat tersebut sedang melakukan perpindahan. Manfaat mobile computing yaitu memberikan konektivitas secara real time dan mendapatkan akses ke sumber, menjadi media hiburan, serta pembangunan penggunaan dapat disesuaikan secara personal dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Adapun cara kerjanya yaitu menyatukan seluruh sumber daya TI ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan komputing perusahaan. Infrastruktur mobile computing secara kontinu menganalisa permintaan terhadap sumber daya dan mengatur supply untuk disesuaikan terhadap permintaan tersebut, di mana data disimpan atau komputer mana yang memproses permintaan tidak perlu dipikirkan. Contoh penerapannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam penggunaan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, di mana pada perangkat tersebut kita dapat melakukan kegiatan komputasi. Contoh-contoh aplikasi mobile computing seperti BBM, BlackBerry Messenger, website, dan lainnya. Yang kedua adalah System as a Service. System as a Service adalah layanan bersifat online. System as a Service biasa disebut layanan aplikasi cloud. Platform System as a Service akan memanfaatkan internet untuk menjalankan software yang dikelola vendor pihak ketiga. Adapun manfaat menggunakan System as a Service yaitu ketersediaan tools untuk menganalisis data, menyimpan di cloud, dan bisa diakses oleh banyak device dalam satu waktu. Adapun cara kerjanya, yaitu System as a Service bekerja melalui model pengiriman cloud. Penyedia perangkat lunak akan menghosting aplikasi dan data tersebut menggunakan servis, basic data, jaringan, dan sumber daya komputasi sendiri. Atau menggunakan ISV yang mengontrak penyedia cloud untuk menghosting aplikasi di pusat data penyedia. Contoh penerapannya yaitu System as a Service menawarkan sebuah kemudahan, kecepatan, efisien biaya dalam pengembangan dan menggunakan software untuk kebutuhan bisnis. Konsep ini akan diterapkan pada aplikasi pengajian berbasis desktop. Yang ketiga adalah infrastruktur as a service. Layanan ini menyediakan paket komputer virtual secara lengkap. Artinya di dalam komputer itu ada terdapat CPU, RAM, store atau disk, serta dilengkapi pula dengan jaringan internet, address IP, bandwidth, keseimbangan beban, jaminan online, real time, dan keamanan dalam satu unit layanan atau komputer. Kelebihan dari infrastruktur as a service yaitu hemat biaya, fleksibel untuk kebutuhan enterprise, cocok untuk menganalisis data, serta cocok untuk e-commerce. Adapun cara kerjanya yaitu sebenarnya sama seperti bila kamu menjalankan komputer biasa. Hanya saja, kamu tidak bisa melihat komputernya secara fisik. Meskipun seperti itu, kamu bisa mengendalikan komputer tersebut. Spesifikasi komputer tersebut ditetapkan berdasarkan harga sewa. Jadi, jika kamu ingin menggunakan komputer dalam dunia ini, kamu harus menyewanya terlebih dahulu. Contoh penerapannya yaitu di era modern seperti ini sudah banyak yang menawarkan layanan infrastruktur as a service ini.
Layanan ini dimiliki oleh beberapa perusahaan yang sudah cukup lama bergerak di bidang IT dan sudah siap dalam perkembangan zaman di era milenial seperti saat ini. Berikut beberapa perusahaan yang menyediakan infrastruktur as a service, yaitu Telkom Cloud, Amazon, dan EMC atau Amazon EC2. Sekian pemahaman dari saya. Terima kasih.